Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ulfa, NIM 20040460076, dan teman saya Muhammad Saikhul Ibad, NIM 20040460006, serta Wahyu Wijianti, NIM 20040460016. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya dan perkembangan moral. Langsung saja memasuki materi pertama, yakni membahas tentang pengertian budaya dan moralitas. Budaya menurut KBBI bermakna hasil pemikiran dan budi pekerti manusia. Sedangkan budaya menurut para tokoh seperti Kuncoro Ningrat, budaya berarti cipta rasa karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta manusia. Yang kedua, yakni pengertian dari Triandis yang mengartikan bahwa budaya dalam 3 karakteristik, yaitu budaya sebagai bentuk interaksi manusia, terdiri dari berbagai elemen-elemen yang dibagikan bersama-sama, serta budaya sesuatu yang disosialisasikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yakni pengertian dari moralitas budaya. Moralitas budaya bersifat universal dan harus dimaknai setelah dilakukan pengakomodasian dengan budaya yang ada. Menurut tokoh Immanuel Kant mengartikan bahwa moralitas adalah hal keyakinan serta sikap batin dan bukan hanya hal sekadar penyesuaian dengan beberapa aturan dari luar, entah itu aturan berupa penghukuman negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Selanjutnya dikatakan jika kriteria mutu moral dari seseorang adalah hal kesetiaannya terhadap hatinya sendiri. Selanjutnya yakni slide kedua yang membahas mengenai integritas benar dan salah sebuah moral. Dalam satu sisi, sebuah perilaku sering dinilai benar maupun salah berdasarkan kriteria moral benar dan salah sebuah kelompok budaya. Dan di sisi lain, padahal masing-masing kelompok budaya memiliki kriteria moral benar dan salah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk digarisbawahi, mengenai benar atau salah sebuah moral itu harus dilakukan penilaian benar dan salah berdasarkan pengakomodasian terlebih dahulu dengan kriteria budaya yang akan dinilai tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 step dalam relativitas moralitas secara sentral. Yang pertama yaitu pemeriksaan dengan pendekatan psikologis yang berguna untuk mendapatkan pemaknaan teoritis guna mendukung keuniversalitasan benar atau salahnya sebuah moral. Yang kedua yaitu mengulas pendekatan moralitas dan menyoroti budaya yang dianggap lebih berbobot dalam mendefinisikan moralitas dan menjelaskan sifat penilaian moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi moralitas dan melakukan penyimpulan bahwa ada kebutuhan untuk menggabungkan pertimbangan budaya ke dalam penelitian psikologis mengenai moralitas untuk mendukung pengembangan yang lebih dinamis. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pendekatan moralitas. Yang pertama yaitu autonomi, di mana secara kognitifnya itu mempunyai arti pendekatan dengan melalui kekerasan, hak, dan keadilan. Yang kedua yaitu komunitas atau masyarakat luas, di mana dalam pendekatan ini itu membedakan atas dasar formal di antara isu-isu moralitas, konvensi, dan pilihan pribadi yang tersedia di awal perkembangan. Dan yang terakhir yaitu ada divinity atau spiritual, yaitu pendekatan dengan melalui keadilan atau kesejahteraan, yang dimana dalam keadilan dan kesejahteraan itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya mengenai konsepsi kepribadian. Jadi konsepsi kepribadian timur, ini melihat kepribadian bersifat kontekstual, di mana kepribadian seseorang bersifat elastis, menyesuaikan dengan budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dalam konsep kepribadian timur, berlandaskan pada kebertalian, relatnis, keterhubungan atau koneknis, dan ketergantungan satu dengan lainnya, interdependensi. Karena pribadi dilihat sebagai sebuah keseluruhan atau holistik dari individu hingga lingkungan sosial mereka. Sedangkan
konsepsi kepribadian Barat mengenai kepribadian selalu bersifat otonom dan atomis atau terbentuk dari seperangkat sifat, kemampuan, nilai, dan motif yang dapat dipilah dengan mencari keunikan yang menunjukkan arti terpisah dan ketergantungan dengan orang lain. Contoh teori kepribadian lintas budaya. Di sini ada budaya Amerika. Jadi menurut Strin menyebut kepribadian sebagai hipotesa dan karet yang intinya menjelaskan bahwa perubahan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi bukan hanya dari budaya dan lingkungannya, melainkan juga kematangan usia. Nah, budaya Amerika dengan Indian Maya Meksiko, menurut Judgment, semakin bertambahnya usia maka akan semakin pasif dan motivasi berprestasi mereka akan semakin menurun. Selain itu juga mereka akan semakin kehilangan fokus untuk melakukan kontrolisasi terhadap perilaku mereka maupun interaksi mereka dengan lingkungan atau orang lain. Nah, sedangkan di sini budaya Jawa itu menurut Darmanto Jatman yang mengatakan bahwa masyarakat Jawa itu memandang bahwasanya jiwa sebagai rasa yang terbagi menjadi 3 rasa, yakni rasa subjek, rasa objek, dan rasa pertemuan objek subjek. Selanjutnya manusia akan melalui berbagai masalah dan mendapat banyak sekali pengalaman yang akan memberikan perubahan terhadap kepribadiannya. Dari pemaparan kelompok kami di atas, dapat disimpulkan bahwasanya budaya menduduki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Akan tetapi, peran budaya dalam proses pembentukan karakter di suatu wilayah satu dengan yang lain tidak bisa disamaratakan. Hal ini dikarenakan setiap budaya memiliki konsepsi masing-masing dalam membentuk individu yang dianggap sesuai dengan kondisi kebudayaan mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.